Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Kembali lagi dengan saya Mukminat Bawolu. Pada kali ini kita akan membahas satu materi dengan judul cara menyusun tujuan pembelajaran. Izinkan saya untuk membuka PowerPoint. Baik, seperti yang sudah dituliskan di sini, langkah menyusun tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang jelas dan terukur mengenai apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu proses pembelajaran atau pelatihan. Nah, tujuan pembelajaran ini merujuk pada hasil yang diharapkan dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap atau nilai-nilai yang diinginkan oleh siswa kuasai setelah mengikuti suatu program atau kegiatan pembelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran juga harus dirumuskan dengan spesifik dan terukur sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas bagi pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga membantu memberikan arah yang jelas kepada peserta didik tentang apa yang diharapkan dari proses pembelajaran dan memberikan landasan untuk pengembangan kurikulum serta penilaian hasil pembelajaran. Ada identifikasi konteks pembelajaran. Pertama, kita perlu menentukan konteks pembelajaran yang spesifik seperti mata pelajaran, topik atau unit pembelajaran yang akan dijadikan sebagai fokus. Kemudian, kita perlu memahami kebutuhan, minat, dan karakteristik siswa yang akan menjadi peserta pembelajaran. Ada identifikasi konteks pembelajaran. Pertama, lanjut. Kemudian kita menentukan tujuan umum pembelajaran. Pertama, kita perlu menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa secara umum setelah menyelesaikan kursus pembelajaran atau unit pembelajaran tersebut. Kemudian, tujuan umum biasanya mencakup keterampilan, pengetahuan, sikap, atau nilai-nilai yang diharapkan siswa kuasai. Kemudian ada identifikasi tujuan khusus. Pertama, dari tujuan umum dipecahkan menjadi tujuan khusus yang lebih spesifik dan terukur. Kemudian kita perlu memastikan tujuan khusus sesuai dengan konteks pembelajaran dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian ada gunakan format. Pertama, kita perlu memastikan tujuan pembelajaran dapat diukur dan memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, terukur, dan dapat dicapai serta relevan dan dalam waktu tertentu. Contohnya, siswa akan mengidentifikasi dan mengevaluasi 3 teori psikologi kognitif dalam bentuk esai selama 1 minggu. Nah, kemudian, gunakan kata kerja operasional. Pertama, gunakan kata kerja operasional yang jelas dan terukur untuk mendeskripsikan tindakan yang diharapkan dari peserta didik. Contoh kata kerja operasional yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi, menerapkan, menganalisis, menciptakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada integrasi asesmen. Pertama, hubungkan tujuan pembelajaran dengan jenis-jenis asesmen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian peserta didik. Kemudian, pastikan asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian ada kaji ulang dan koreksi. Pertama, tinjau dan evaluasi tujuan pembelajaran secara berkala untuk memastikan relevansi dan ketetapan. Kemudian sesuaikan tujuan pembelajaran jika diperlukan berdasarkan umpan balik dari siswa, pengajar, atau perkembangan dalam kurikulum atau standar pembelajaran. Jadi, dengan memperhatikan langkah-langkah di atas, pendidik dapat menyusun tujuan pembelajaran yang jelas, terukur, dan relevansi sehingga dapat memberikan arah yang baik dalam proses pembelajaran dan memfasilitasi pencapaian hasil yang diinginkan oleh siswa atau peserta didik. Demikian apa yang boleh saya jelaskan atau materi yang boleh saya terapkan. Kiranya materi ini boleh menjadi berkat untuk kita semua dan saya ucapkan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.